hadir ya? Hadir. Iya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu, ya. Siapa yang memimpin doa? Yang duluan hadir, yang duluan hadir pada hari ini. Yang tadinya cepat datang, dia yang pimpin doa. Ayo Zaki, iya, bagus. Zaki maju di depan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ini kan? Sehat. Alhamdulillah. Jangan lupa anak-anak, di masa pandemi seperti saat ini, kita harus tetap selalu mematuhi protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, menghindari kerumunan. Oke, pintar semua. Sekarang kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya sebelum mulai belajar. Silakan berdiri. Sikap sempurna ya. Sikap sempurna. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia
meningkatkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta tanah air Indonesia. Baik, hari ini apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita masuk pada tema 9, subtema 2 untuk pembelajaran di kelas 6. Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, nantinya setelah belajar ini kita akan tahu apa saja. Ya, pembelajaran kita hari ini tujuannya adalah dengan mengamati gambar yang ditampilkan di slide PowerPoint, siswa dapat menganalisis dampak positif dan dampak negatif dari modernisasi. Ya, itu yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian dengan mengamati gambar yang ditampilkan di slide PowerPoint, siswa dapat mempresentasikan hasil analisis mengenai perubahan sosial budaya. Dengan mengamati gambar yang ditampilkan di slide PowerPoint, siswa dapat menganalisis peristiwa sekitar yang berkaitan dengan upaya peningkatan persatuan dan kesatuan. Kemudian dengan berdiskusi bersama kelompok, jadi sebentar nanti ada kelompok diskusi yang akan Ibu bagikan ya. Siswa dapat menganalisis peristiwa sekitar yang berkaitan dengan upaya peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Baik anak-anak, kita tepuk semangat dulu sebelum belajar ya. Semuanya sudah tegang nih. Tepuk semangat. 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 Oke. Semangatnya harusnya 3 kali ya, tidak apa-apa. Baik, Ibu akan bagikan dulu ini ya, permen biar lebih semangat. Biar semangat sebentar nanti. Ayo. Ya, Zaki terserah pilih mana. Masih 3 lagi ya. Nah, sudah boleh dimakan sekarang, jangan disimpan. Makan sekarang, tapi plastiknya jangan dibuang ya, bungkusnya jangan dibuang. Maksudnya jangan dibuang dulu di luar, pegang dulu. Oke, sekarang perhatikan semua pada tayangan di depan. Ya, ini yang akan kita pelajari hari ini. Modernisasi. Apa sih itu modern? Iya, seperti itu kan yang terlintas di benak kalian. Ibu ingin tanya, pernah enggak kalian di rumah melihat benda-benda yang yang masih peninggalan lama? Misalnya kalian melihat di rumah itu ada barang punya nenek atau kakek yang sekarang ini sudah sulit ditemukan. Ada yang pernah lihat mesin ketik? Ada yang pernah lihat setrika yang pakai bara api? Tidak pernah. Oke. Nah, memang. Apa ada yang pernah lihat telepon rumah? Pernah. Iya, telepon rumah yang pakai DP itu tindis-tindis. Nah, dialnya. Iya. Bandingkan perubahan zaman yang terjadi zaman dahulu dengan saat ini, beberapa tahun yang silam. Sekarang kita tidak lagi gunakan telepon itu, telepon rumah. Tapi kita pakai apa? Pakai apa? Handphone. Yang HP nama apa itu? Smartphone. Ada yang punya? Ada yang bawa? Coba tunjukkan Ibu melihat. Coba diangkat. Nah, itu contoh. Iya, smartphone. Jadi kita bisa bawa di mana saja, kapan saja, ya. Nah, itu anak-anak
perbandingan pada zaman dahulu dengan saat ini. Ya, dulu kita hanya menggunakan kertas untuk menyampaikan pesan, surat menyurat lewat kantor pos, sampainya lama. Kalau sekarang beda, ya kan? Ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan modernisasi. Coba siapa yang bisa baca ini yang ada di tayangan? Tolong bacakan, baca yang keras ya. Modernisasi adalah suatu proses pergeseran sikap dan perilaku masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Iya, sesuai dengan tuntutan masa kini. Bagus sekali. Jadi, modernisasi adalah suatu proses pergeseran sikap dan perilaku masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Nah, seperti saat ini, ya, ada banyak aspek perubahan perilaku masyarakat. Kita lihat, ya. Ini. Perhatikan gambar. Coba Dafa baca ini. Modernisasi perkembangan sosial budaya masyarakat. Bagus. Jadi contohnya apa perkembangan sosial budaya masyarakat? Coba lihat, orang berkomunikasi, orang bisa saling menyapa, boleh melalui teknologi. Jadi orang bisa saling menyapa. Contohnya apa? Contohnya melalui aplikasi apa? WhatsApp, apa lagi? Facebook, iya kan? Jadi meskipun kita punya jarak itu jauh, kita bisa langsung berkomunikasi pada saat ini. Bahkan kita bisa lihat dia ada di mana. Bukan hanya dalam bentuk teks, tetapi juga dalam bentuk gambar, ya. Bahkan ada siaran langsung, iya. Berikutnya, ini namanya apa? Coba dibaca, Rivaldi. Modernisasi terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Siapa yang tahu ini? Alat apa? Pernah lihat? Pernah. Iya, ini apa ini? Digunakan untuk apa ini? Transfer, iya. Bagus ya, Rivaldi. Jadi ini briling, ya, seperti yang kita kenal, boleh briling contohnya, ya. Ini digunakan untuk transfer uang, kirim uang. Bisa langsung saat itu juga diterima oleh si penerima di daerah lain jauh. Jadi ini adalah contoh perkembangan ekonomi masyarakat atau modernisasi di bidang apa? Ekonomi. Ekonomi. Iya, di bidang ekonomi. Selanjutnya perhatikan gambar. Coba Azam, dibaca ini Azam. Berikut adalah beberapa contoh dampak negatif modernisasi. Iya. Jadi ternyata modernisasi itu tidak sepenuhnya bagus, ya, tidak sepenuhnya baik. Ada juga dampak negatif. Contohnya coba dibaca. Ini bisa kelihatan dengan jelas. Bisa. Salsa, coba perhatikan gambar yang pertama ini. Apa ini Salsa, gambar apa? Jam. Iya, juga ada koin. Ini adalah gelambang uang, ya. Apa tulisannya? Time is money. Time is money, artinya Waktu waktu adalah uang. Jadi orang di zaman modern sekarang sudah terburu-buru, juga sudah memperhitungkan segala aktivitasnya dengan penghasilan yang bisa dia terima. Oke, berikutnya ini gambar apa? Coba dibaca, Fadila. Yang berikut ini, yang gambar ini. Apa ini tulisannya? Konsumerisme. Iya, konsumerisme. Apa itu konsumerisme? Coba dari gambar ini bisa kelihatan sedang apa ini? Berbelanja. Sedang belanja. Jadi gaya hidup yang dampak negatif dari modernisasi itu apa? Salah satunya orang lebih senang
aktif. Sebentar. Berikut ya. Ini apa? Gambar apa? Bisa baca? Kurang jelas ya? Iya, kalau yang ini apa ini? Bisa dibaca? Individualisme. Apa maksud dari gambar ini? Coba jelaskan. Ada individual artinya perseorangan. Sekarang orang hanya memikirkan diri sendiri. Coba lihat di gambar yang ini bersama dengan kelompok, toh yang ini hanya dia sendiri. Jadi pada dampak negatif dari modernisasi yang berikut adalah apa? Individualisme. Individualisme, yaitu hanya memikirkan diri sendiri, ya, tidak suka berkelompok. Bahkan itu juga ada terjadi dengan kalian. Dulu di zaman ibu guru senang cari teman, masih main petak umpet. Tapi sekarang itu sudah jarang, karena kamu sudah senang dengan dunia sendiri, lebih suka bermain handphone, ya kan, main game sendiri. Nah, itu adalah dampak negatif dari modernisasi. Ini adalah hedonisme ya, di gambar ini. Apa itu hedonisme? Ini pola hidup juga yang salah, yang selalu ingin membeli barang yang baru nih. Selalu suka yang baru, suka lagi, beli lagi. Padahal yang lama masih bisa dipakai. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan? Belum. Nah, baiklah. Kalau begitu, sebelum Ibu Guru lanjut, kita akan bagi kelompok agar supaya sebentar pada saat pengisian tugas di LKPD sudah bisa ditentukan. Coba yang permen tadi, yang warna orange siapa? Yang warna orange, angkat tangan. Yang permennya warna orange. 3. Iya, berarti kalian satu kelompok ya. Yang orange, dapat di sini. Ya, dapat bawa tasnya, dapat. Di sini orange, di sini hijau, yang di sana ungu. Silakan ke kelompok masing-masing sesuai dengan permen tadi yang Ibu Guru bagikan. Orange, hijau, ungu. Ya, silakan pindah sesuai dengan kelompoknya. Yang warna ungu masa 2 orang? Oh iya, dengan Dandi ya. Dandi, oke. Dandi pakai masker, jadi Ibu Guru. Dandi di sana. Itu tas siapa? Rivaldi. Bawa tasnya Rivaldi. Oke, Dandi duduk di situ. Nah, berdasarkan kelompok ini kita coba kita atur dulu buat kelompok. Diatur buat kelompok. Kamu juga buat kelompok. Seperti ini. Karena juga bantu kelompok. Ya, silakan. Sekarang Ibu bagikan LKPD ya. Ini adalah lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik.
Sudah? Siap? Nah, sekarang perhatikan. Sambil kalian memperhatikan tayangan yang ada di PowerPoint, kalian silahkan berdiskusi dalam kelompok. Jangan lupa tulis anggota nama kelompoknya, nama-nama anggota kelompok, tulis di LKPD. Itu yang Ibu bagikan, kertas yang Ibu bagikan, lembar kerja peserta didik. Nah, coba dibuka halaman berikut. Halaman berikut ada kolom baca petunjuknya ya, atau apa yang akan kalian lakukan di dalam diskusi kelompok. Silakan tuliskan satu orang yang kalian pilih untuk menulis ya. Nah, tulis nama-nama anggota kelompok. Untuk memberikan hasil analisis dan solusi, teman sekelompok itu bantu ya, jangan hanya yang menulis, jangan hanya yang bertugas mencatat, menyaringnya, yang lain juga bantu. Jadi ini adalah dampak. Selanjutnya coba lihat tayangan, dampak positif modernisasi. Coba siapa bisa jelaskan gambar yang di atas? Ini gambar apa sih? Ada anak SD yang apa? Yang merakit alat teknologi, ya kan? Itu salah satu contoh dampak positif modernisasi. Siapa lagi yang bisa memberikan contoh dampak positif dari adanya modernisasi ini? Apa kira-kira? Tadi kan kita sudah lihat yang tidak baiknya seperti apa, yang dampak negatifnya. Dampak positifnya apa? Dari kecanggihan teknologi, dari lebih gampang berkomunikasi. Bagus Joris, kita tepuk hebat untuk Joris. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Good. Oke, bagus ya Joris. Apa lagi? Masih ada lagi yang lain selain mudah untuk berkomunikasi? Lebih mudah melakukan pembayaran. Dalam bidang ekonomi lebih mudah melakukan pembayaran. Bisa saat ini juga orang mau belanja, boleh langsung sekarang kan? Nggak harus ke toko, ya kan? Pakai aplikasi apa-apa itu namanya. Nah, bagus sekali Rivaldi. Kita kasih tepuk salut buat Rivaldi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya. Oke, yang selanjutnya masih ada? Masih ada, bisa beri contoh? Sebelum belajar tatap muka ini, tahun kemarin kita belajar daring atau online. Nah, itu adalah salah satu dampak positif modernisasi di bidang pendidikan. Jadi, dari yang belum bisa pakai aplikasi, sudah bisa juga sekarang menggunakan aplikasi. Mau menjawab soal sudah tahu, ya kan? Menggunakan aplikasi. Oke. Selanjutnya coba lihat, coba dibaca ini Azam. Dampak positif dan negatif modernisasi terdapat kehidupan manusia. Dampak positif modernisasi Yang keras Azam. memberikan kemudahan hidup, menciptakan obat baru untuk berbagai penyakit, meningkatkan Meningkatnya produksi
produksi pangan. terciptanya lapangan pekerjaan. Iya, ya kan? Itu adalah dampak positif dari modernisasi. Jadi misalnya kemudahan-kemudahan termasuk tadi lebih mudah membayar, membeli, ya, melakukan transaksi keuangan, kemudian apalagi berkomunikasi, ya, menciptakan obat baru untuk berbagai penyakit, lebih mudah, meningkatnya produksi pangan, terciptanya lapangan pekerjaan. Itu adalah dampak positif modernisasi. Silakan kalian lihat di LKPD ya, kalau apa-apa yang Ibu sayangkan bisa kalian catat. Coba dibaca ini dampak negatif modernisasi. Siapa yang mau membaca? Angkat tangan yang mau baca ini, Rivaldi. Oke, coba Rivaldi baca yang keras ya. Dampak negatif modernisasi: terjadinya pencemaran lingkungan, pola hidup konsumtif, adanya kesenjangan di bidang sosial dan ekonomi, terkikisnya nilai budaya lokal. Iya, ada yang bisa menjelaskan contohnya ini? Yang pertama, terjadinya pencemaran lingkungan. Kenapa bisa terjadi pencemaran lingkungan? Karena sering buang sampah sembarangan. Sering buang sampah. Contohnya yang seperti apa? Sekarang modernisasi itu contohnya minum, ya. Dulu zaman dahulu belum ada minuman dalam kemasan. Sekarang sudah macam-macam, sampai kopi pun bisa, kopi panas bisa ada kemasannya. Itu kan kemasan plastik itu bisa merusak lingkungan. Dan orang-orang sekarang sudah suka yang praktis, sudah tidak pakai lagi gelas, ya. Jadi kalau misalnya di pesta, di pertemuan-pertemuan rapat, kalau zaman dahulu masih pakai peralatan rumah, ya, atau dapur. Sekarang tidak lagi, banyak kemasan-kemasan plastik sehingga bisa terjadi pencemaran lingkungan karena semakin banyak orang yang ingin sesuatu yang mudah, ya, gampang, ya kan? Kita pesan makanan saja online delivery, sampai di tangan kita makanannya kemasannya dalam bentuk styrofoam atau plastik, ya kan? Dan sudah itu dibuang lagi. Coba bayangkan dalam satu hari ada sekian orang yang pesan makanan delivery untuk di dunia pekerjaan atau pendidikan, ya, para siswa mungkin. Nah, belum satu hari itu berapa kali makan? 3 kali makan. Nah, setelah itu dibuang, ya kan? Siapa yang bisa menjelaskan pola hidup konsumtif yang bagaimana? Tadi sebelum ini Ibu ada terangkan sedikit. Apa itu konsumtif? Pola hidup konsumtif itu yang bagaimana? Pola hidup konsumtif yang suka apa? Bukan. Belanja, iya. Yang suka belanja, konsumtif itu namanya. Lawannya adalah produktif. Kalau produktif dia menghasilkan. Konsumtif itu suka-suka belanja. Senang hanya yang gampang saja, yang mudah saja. Oh, mau beli jo, ada. Tidak usah masak. Tidak usah memasak, mama bilang. Beli saja, ada yang jadi. Iya kan? Padahal masih bisa diupayakan. Yang ketiga apa? Coba dibaca. Adanya kesenjangan di bidang sosial dan ekonomi. Nah, maksudnya apa? Kesenjangan. Yang orang kaya makin miskin. Yang kaya makin kaya, makin kelihatan kaya. Yang miskin ya memang begitu-begitu saja, ya kan? Langsung kelihatan mana orang kaya dan mana yang miskin. Kalau Kota Mobagu tidak ada miskin, semua orang kaya Kota Mobagu, insya Allah. Berikutnya, terkikisnya nilai budaya lokal. Apa itu maksudnya, Cinta? Apa itu budaya lokal itu seperti apa contoh? Sudah tidak pakai tali-tali. Tarian, iya. Tari-tarian itu orang sudah senang, sudah jarang. Bahkan sudah jarang yang tahu tarian kabela, tarian daerah. Apalagi? Sudah jarang yang memainkan permainan tradisional. Sudah jarang anak-anak termasuk kamu sudah tidak senang dengan permainan tradisional. Tidak suka main fisikan karena ada Free Fire.
mencintai budaya lokal. Apalagi contoh yang lain? Terkikisnya budaya lokal. Contoh lain apa? Makanan, ya kan? Makanan tradisional, ya. Ada yang sudah tidak suka yondok mungkin karena sudah senang dengan pizza. Ya seperti itu. Oke, ya itu tidak baik ya anak-anak. Sambil kita menjelaskan, kita membahas ini, silakan kerjakan itu LKPD kalian diskusikan. Nah, ini yang ada di dalam, ini tugas yang ada di dalam LKPD kalian. Lihat. Perhatikan artikel berita berikut ini, temukan masalah dan solusinya lalu uraikan dalam LKPD. Baca DP judul berita. Zaki coba dibaca. Mengapa lebih banyak dance cover hip-hop dibanding grup tari tradisional? Mengapa? Ini masalah kan? Masalah saat ini, modernisasi itu baik, tapi dia juga menimbulkan masalah. Silakan kalian baca solusinya. Mengapa? Nah, silakan di apa? Jawab. Jadi uraikan di sini. Ini pagi. Ini jawab di sini. Mengapa lebih banyak dance cover K-pop? Coba diskusi. Karena apa? Nah, kalau ada teman kasih usulan jawaban, langsung catat. Banyak suka K-pop dibanding tradisional. Selesai, kelompok mana yang duluan akan mempresentasikan? Kelompoknya Pali, silakan berdiri. Dibacakan hasil presentasinya di muka. Ya, di depan sini. Kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 perwakilannya. Baiklah, saya kelompok 2. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Nama anggota kelompok Zaki, Fardi, dan Azhar. Ya, silakan terus. Laporan Masalahnya dibaca. mengapa lebih banyak dance cover hip-hop dibanding grup tari tradisional? Karena kurangnya informasi dari media atau berita-berita yang hanya memberitakan hip-hop dibanding tarian tradisional, dan kurangnya edukasi orang tua kepada anak, hanya membiarkan anak menonton dance hip-hop dibanding edukasi mengenai budaya tradisional. Sekian, terima kasih. Iya, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya, silakan duduk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Ayo dibaca, satu orang saja. Kelompok 3. Ayo, silakan dibaca. Yang lain tertib ya.
Oke, tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Good. Bagus ya, sudah berani salsa. Ada penilaiannya juga untuk yang berani tampil, untuk yang percaya diri, untuk yang bertanggung jawab dengan kelompoknya. Ya. Selanjutnya kelompok 1, silahkan perwakilannya. Buka maskernya, Joris. Oke, baiklah. Sekarang saya akan membacakan diskusi nama kelompok Joris, Dava, dan Cinta. Mengapa lebih banyak dance cover K-pop dibanding grup tari tradisional? Laporan hasil analisis dampak negatif modernisasi. Karena terkikisnya budaya tari lokal, karena masuknya budaya asing, dan lebih mementingkan diri sendiri atau individualisme. Iya, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya, silakan duduk, Joris. Bagus ya. Semua sudah percaya diri, semua bertanggung jawab dengan kelompoknya, semua juga sudah santun dalam menyampaikan hasil diskusi. Kemudian yang paling utama adalah kamu berani. Itu yang paling utama. Baiklah anak-anak, jadi mengapa lebih banyak dance cover K-pop dibanding grup tari tradisional? Semua jawaban kelompok kalian sudah mewakili dari jawaban yang seharusnya ya, yang disepakati, yang tepat, maksudnya jawaban yang tepat dan solusi yang tepat. Nah, karena itu tadi lebih banyak tayangan baik di media televisi maupun di media sosial yang kita lihat penyajiannya hanya budaya-budaya dari luar negeri, budaya asing. Kurangnya edukasi dari orang tua, ya, tidak ada pendampingan dari orang tua juga, sehingga menyebabkan masyarakat atau anak muda sekarang lebih senang dengan K-pop, ya. Mereka membuat dance cover itu K-pop daripada tari tradisional. Kalian hanya mengenal tari tradisional dari sekolah. Di luar dari itu jarang ditayangkan, jarang disajikan. Jadi perlu ada keseimbangan antara budaya asing yang masuk, kita juga harus filter, ya. Kita juga harus menyaring, harus filter. Jadi bukan semua budaya asing itu kita terima semua, tetapi kita juga harus saring mana yang bisa kita gunakan. Di samping itu kita juga harus mencintai budaya lokal. Oke. Selanjutnya untuk muatan pembelajaran PPKN. Silakan Zaki baca yang keras. Peristiwa sekitar berkaitan dengan upaya peningkatan persatuan dan kesatuan serta pengalaman Pancasila. Pengamalan, ya. Terus persatuan dan kesatuan sangat berperan penting dalam perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Iya. Bisa dijelaskan gambarnya? Contoh gambar itu apa yang diceritakan dalam gambar? Meningkatkan upaya persatuan dan kesatuan. Iya, mereka sedang apa dalam gambar itu? Kerja bakti. Iya, kerja bakti, kerjasama, gotong royong, membuat apa? Jembatan. Membuat jembatan. Kalau tidak ada persatuan dan kesatuan, apa yang terjadi? Akan terpecah belah. Iya, berarti kalau misalnya jembatannya rusak, siapa yang perbaiki? Pasti tidak ada, ya kan? Karena semua tidak ada persatuan, ya, tidak ada persatuan, sehingga apa yang nah, coba baca Fadila. Bagaimana? Sekuat nak.
menghormati guru, tidak mengejek teman, tidak membedakan-bedakan teman, tidak bertengkar dengan teman, mematuhi peraturan sekolah. Iya. Jadi itu adalah apa? Usaha meningkatkan persatuan di sekolah. Ada di antara kalian yang tidak melaksanakan 5 contoh ini? Ada yang tidak menghormati guru? Tidak ada, semua hormati guru ya. Ada yang suka mengejek teman? Jangan sampai ya, kalau masih sekali-sekali senang mengejek teman, jangan ya, itu dihentikan. Ada yang membeda-bedakan teman? Tidak ada. Ada yang suka bertengkar? Tidak ada yang suka bertengkar, tapi kadang-kadang ada saja hal-hal yang jadi penyebab masalah. Tapi itu alhamdulillah bisa diatasi, ya kan? Iya. Mematuhi peraturan sekolah itu sudah harus. Selanjutnya, coba baca ini Cinta. Manfaatnya dapat tercipta kerukunan dan keharmonisan di sekolah, akan tercipta warga sekolah menjadi kompak, rasa Solidaritas antar teman semakin tinggi, dan sekolah dapat menghasilkan prestasi yang bagus. Iya, ini adalah manfaat apabila kita bersatu. Jadi ini adalah manfaat apabila ada persatuan dan kesatuan di sekolah. Kalau kita bersatu bisa apa? Pertama, Kerukunan dan ya, rukun, harmonis, ya, semua saling menyayangi. Yang kedua apa? Sekolah menjadi kompak, ya, ketika sekolah ingin, misalnya kita akan membuat satu program di sekolah, membuat taman bermain, ya, atau spot foto untuk sekolah SD 1 mulai, itu bisa terlaksana tercipta kalau kita kompak, ya kan? Kalau yang cuma ada 1-2 orang yang mau, yang lain tidak mau. Berikut apa? Solidaritas antar teman semakin tinggi. Iya, kalau ada contohnya ada teman yang sakit, yang lain jenguk, ya kan? Berempati. Kemudian apa yang terakhir? Sekolah dapat menghasilkan prestasi yang bagus. Prestasi yang bagus. Kalau kita bersatu, kita selalu rukun, maka prestasinya bisa baik, bisa bagus karena selalu bekerja sama, ya kan? Perhatikan gambar di atas, kerjakan dalam LKPD kalian. LKPD di halaman berikutnya. Secara berkelompok, silakan diskusi, lihat gambar, uraikan dalam LKPD hasil analisis mengenai gambar yang ada di atas dan bacakan di depan kelas. Silakan kalian analisis gambar, lihat apa yang sedang mereka lakukan pada gambar 1, kemudian pada gambar 2 dan pada gambar 3, apa yang mereka lakukan dan apa manfaatnya. Iya, langsung kerjakan di LKPD, silakan. Iya, boleh di situ. Kalau tidak cukup di halaman sebelumnya boleh di situ. Suara ya, azan.
Yang sudah kumpul. Baiklah anak-anak, dari hasil evaluasi hari ini, satu orang mendapat nilai 100, dua orang nilai 90, satu orang nilai 80, kemudian dua orang nilai 75, dan ada 3 orang yang akan remedial. Jadi yang 6 orang ini alhamdulillah mencapai atau dan melebihi standar KKM, kriteria ketuntasan minimal. Dan 3 orang ini akan remedial, ya. Yang 6 kita lakukan pengayaan, kemudian yang 3 orang ini remedial. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak mengenai tema 9 subtema 2. Sekarang ibu tanya dulu, apa yang dapat kamu simpulkan mengenai pembelajaran hari ini? Apa yang sudah kamu ketahui melalui pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa angkat tangan, beri kesimpulan? Dampak negatif dan positif dari modernisasi. Apalagi? Bagus ya, dampak positif dan dampak negatif dari modernisasi. Apalagi? Apalagi yang sudah kita pelajari hari ini? Untuk muatan pelajaran IPS, PPKN, tadi IPS ya. Apa yang sudah kita pelajari tadi? Tentang budaya lokal dan budaya luar. Iya. Juga apa? Upaya meningkatkan persatuan dan ya, bagus sekali. Sekarang dari pembelajaran kita tadi, bagian mana yang paling kalian senangi? Yang menurut kalian menarik? Modernisasi. Pengetahuan tentang modernisasi itu menarik. Dan kegiatan yang kita lakukan, yang mana yang menurut kalian kegiatan yang menarik? Berdiskusi. Berdiskusi, bagus ya. Itu akan jadi bahan evaluasi untuk ibu guru. Kemudian yang kurang kalian senangi bagian yang mana? Isi. Kegiatan apa? Ya, pasti penilaian. Aduh, dia tidak suka evaluasi ya, tidak suka ujian, tidak suka tes. Ya, baiklah. Kita akan perbaiki pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya, anak-anak. Dan alhamdulillah kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Maka itu kita juga harus patut bersyukur ya mengenai ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini. Sekarang kita akan menyanyikan lagu daerah sebelum membaca doa penutup ya. Siapa yang bisa memimpin menyanyikan lagu daerah? Lagu apa? Merawai. Merawai atau Batu Ribu? Batu Ribu. Ya, Batu Ribu biar lebih semangat ya. Kalau Merawai lagu yang masih agak slow. Silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu daerah. Semua menyanyi ya, buka masker. Sobat turiku, dino biaganku, bora ambong mondor. Riku inta dia
dan lagu Tobat Ribu supaya kita senantiasa mencintai budaya lokal, mencintai budaya daerah kita Bola Amondo melalui lagu. Baiklah anak-anak, sekarang waktunya kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Maka untuk itu Ibu Guru minta untuk kalian, salah satu dari kalian memimpin doa penutup atau doa pulang. Coba Joris, maju di depan. Yang keras suaranya ya, teman-teman. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Shadaqallahul azim. Amin. Sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk semuanya. Nah, alhamdulillah kegiatan kita hari ini sudah selesai dan kita akan bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Sekarang sudah bisa pulang ya, sudah boleh pulang secara tertib. Silakan mulai dari